Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang TCP atau IP model dari fungsi, cara kerja, layer, dan kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama ini ada pengertian. Pengertian dari TCP atau IP ini, protokol komunikasi yang memungkinkan perangkat dalam jaringan komputer termasuk internet saling bertukar data secara andal dan terstruktur gitu. Nah, TCP ini adalah Transmission Control Protocol, jadi yang dimana ini bertanggung jawab untuk pengiriman data yang benar, sementara itu IP, Internet Protocol, yang menangani alamat tujuan data gitu. Jadi keduanya itu bekerja sama buat memastikan data sampai ke tujuan dengan tepat dan tanpa kesalahan. Intinya, kedua ini kumpulan protokol yang menjadi dasar komunikasi di jaringan komputer dibangun di atas 4 lapisan yang nanti bakal kita bahas di kedepannya. Yang kedua itu ada fungsi dari TCP/IP. Jadi fungsi TCP/IP ini ada menghubungkan perangkat di jaringan yang dimana TCP/IP jadi protokol dasar buat ngizinin perangkat kayak komputer, smartphone, server, dan router berkomunikasi dalam satu jaringan, baik lokal maupun internet. Ini memungkinkan berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi dan perangkat keras berbeda untuk saling terhubung gitu. Yang kedua ada pengiriman data Anda. Protokol TCP dalam TCP/IP ini mecahin data jadi kecil-kecil gitu buat mudah dikirim. Jadi TCP ini memastikan buat setiap paket data yang dikirim dalam urutan yang benar gitu. Serta kalau misalkan ada paketnya yang hilang, kalau gak kekirim gitu, bakal dikirim ulang buat jaga keakuratan data gitu. Yang ketiga ada penentuan alamat tujuan data. Nah, di sini protokol IP bertugas menambahkan data alamat tujuan pada setiap data yang udah dipecah tadi buat sampai ke perangkat yang akan diterima gitu. Kayak intinya kayak resi yang ada di paket gitu. Buat tahu ini paket buat siapa. Yang keempat itu ada routing atau pengarahan data. Ada di sini tujuannya buat nentuin, banyak kan buat ngirim paketnya jalurnya beda. Nah, tugasnya ini buat menentukan rute terbaik mana buat data ini dikirim gitu. Jadi sehingga jadi paket yang bakal dikirim ini tujuannya cepat dan efisien gitu. Rute ini dipilih berdasarkan kondisi jaringan sama lokasi perangkat tujuan. Kelima ada mendeteksi dan mengatasi kesalahan. Jadi TCP/IP ini dirancang buat mendeteksi kesalahan dalam pengiriman data gitu. Jika ada paket yang rusak atau nggak sampai, jadi TCP/IP ini bakal ngirim ulang datanya gitu buat mastiin keakuratan komunikasi dan juga menjaga keandalan transfer data di jaringan. Nah, yang keempat ini ada cara kerja buat TCP/IP. Yang pertama itu pemecahan data jadi paket yang kayak tadi, datanya itu dikirim jadi pecah-pecah jadi kecil-kecil gitu pakai oleh protokol TCP gitu. Yang kedua itu pengalamatan paket. Setiap paketnya itu dikasih alamat yang udah dipecah-pecah tadi biar bisa sampai ke perangkat yang bakal diterima. Nah, yang ketiga pengiriman paket melalui jaringan. Paket ini bakal dikirim kayak tadi, tapi pakai jaringan yang terbaik gitu, yang udah ditentuin oleh IP gitu. Nah, yang tadi pengalamatan paket kan pakai IP. Nah, ini juga pengiriman ditentuin rute yang terbaiknya juga oleh IP gitu. Terus pemeriksaan urutan dan kesalahan. Jadi TCP ini memeriksa gitu urutan paketnya bener gak, kalau gak ada yang hilang atau rusak gitu. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, permintaan pengiriman ulang bakal dilakuin, jadi bakal dikirim ulang lagi gitu. Yang kelima ada penggabungan paket ke dalam data utuh. Nah, paket-paket yang bakal diterima itu bakal diperiksa terus disusun kembali ke urutan yang benar gitu buat membentuk data asli yang utuh sebelum dikirim gitu. Kayak sebelum dikirim maksudnya. Terus yang slide kelima ini lapisan layer TCP. Yang pertama itu ada application layer, yang dimana application layer ini lapisan paling atas dalam model TCP/IP. Lapisan ini juga tempat aplikasi seperti browser, email, dan aplikasi lainnya berfungsi gitu. Misalnya, kalau misalkan kita buka situs web nih, ada HTTP gitu, yang ngebantu buat browser meminta dan menampilkan halaman web. Kalau misalkan di email itu ada SMTP buat membantu mengirim email tersebut ke server gitu. Lapisan ini memungkinkan aplikasi pengguna berkomunikasi melalui jaringan.
Yang kedua ini ada transport layer buat mengatur komunikasi data antar perangkat. Nah, di sini itu ada dua protokol di mana pakai TCP, Transmission Control Protocol, kalau enggak UDP, User Datagram Protocol. Nah, TCP ini protokolnya ngejamin data yang andal gitu, bakal tepat. Cuman bakal agak lama gitu karena dicek satu-satu gitu bahwa data dikirim dalam urutan yang benar dan mengatasi kesalahan pengiriman kayak paket hilang gitu. Kalau paket hilang bisa dikirim lagi. Nah, sedangkan kalau UDP ini lebih cepat, cuman nggak menjamin data pengiriman yang data yang andal gitu karena UDP tidak melakukan pengecekan kesalahan dan pengaturan urutan paket. Nah, ini ada internet layer di mana internet layer ini bertugas mengarahkan data menggunakan alamat IP dan memutuskan rute terbaik untuk paket data melalui jaringan. Nah, maksudnya lapisan ini tuh buat mastiin paket data ini bergerak di sepanjang jaringan yang kompleks gitu. Bekerja kayak alamat pengiriman pada surat yang memastikan paket data sampai ke lokasi dengan benar. Setiap router di jaringan akan memeriksa alamat IP dan mengirimkan paket ke router berikut yang lebih dekat dari tujuan akhir gitu. Nah, yang terakhir ada network access layer di mana lapisan ini tuh berhubungan sama hardware jaringan. Jadi setelah data dipaketkan dengan informasi alamat IP yang ada di lapisan internet, lapisan ini tuh menangani bagaimana data dikirimkan ke perangkat penerima melalui kabel atau sinyal nirkabel gitu. Protokol di lapisan ini berfungsi untuk mengkonversi data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media fisik gitu. Nah, di sini ada slide kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan dari TCP/IP ini yang pertama ini keandalan dan stabilitas gitu. TCP/IP memiliki mekanisme untuk memastikan pengiriman data yang andal dan stabil, kayak retransmisi data yang hilang atau rusak gitu. Jadi, kalau misalkan data yang rusak, dia bakal dikirim kembali gitu. Yang kedua ada skalabilitas. TCP/IP ini dapat digunakan untuk jaringan kecil hingga besar, bahkan di tingkat global kayak seperti internet gitu. Yang kedua ada skalabilitas. TCP/IP dapat digunakan untuk jaringan kecil hingga besar gitu. Protokol ini dapat menangani jaringan yang sangat besar, bahkan ribuan perangkat gitu. Yang ketiga ada tahan terhadap kerusakan jaringan. Protokol ini dapat menyesuaikan pengiriman data melalui jalur berbeda. Jadi jika terjadi ada masalah pada satu jalur, masih bisa tahan terhadap kerusakan atau gangguan jaringan. Nah, yang keempat adalah keandalan dalam pengiriman data. TCP menyediakan pengiriman data yang sangat handal gitu, dengan mekanisme yang kontrol kesalahan. Yang keempat ada keandalan dalam pengiriman data. TCP menyediakan pengiriman data yang sangat handal dengan mekanisme kontrol kesalahan, terus pengurutan paket dan pengiriman ulang jika terjadi kehilangan gitu. Yang terakhir ada menggunakan alamat IP. Dengan adanya alamat IP, TCP/IP ini memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi secara global gitu, menjadikannya dasar untuk komunikasi di internet. Nah, yang terakhir ada slide kekurangan. Kekurangannya itu kecepatannya agak lambat gitu, karena setiap data yang dikirim dia bakal diperiksa lagi gitu. Ketika ada kesalahan, bisa lebih lambat dibandingkan protokol lain yang lebih ringan kayak UDP. Kalau UDP kan yang tadi kalau misalkan ada kesalahan ya udah gitu, tinggal masih dikirim, nggak dicek pengulangan lagi. Jadi lebih cepat UDP, tapi kurang andal kekurangannya. Tapi yang di sini kecepatannya lambat itu karena pengecekan kalau misalkan ada yang salah. Nah, yang kedua ada pengelolaan yang rumit. Mengelola jaringan besar yang menggunakan TCP/IP itu lebih kompleks gitu, bisa kompleks, terutama dalam hal pengaturan alamat IP, manajemen jaringan, dan pengendalian lalu lintas. Yang ketiga ada kebutuhan sumber daya besar. Proses pengontrolan dan pemeriksaan kesalahan memerlukan lebih banyak daya komputasi dan memori gitu, yang bisa menjadi masalah pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang keempat, bandwidth-nya yang lebih besar. Penggunaan bandwidth yang lebih besar, adanya kontrol aliran, pengiriman ulang paket, dan overhead lainnya, terutama pada jaringan yang padat atau dalam aplikasi yang membutuhkan pengiriman data yang cepat. Nah, yang kelima ini masalah keamanan. TCP/IP sendiri nggak menyediakan mekanisme keamanan kuat secara default, walaupun adanya protokol tanam seperti IPsec. Sistem ini seringkali rentan terhadap serangan jika tidak dikonfigurasi dengan benar gitu. Jadi intinya kalau default itu tidak disarankan, harus dikonfigurasi lagi dengan benar.
Mungkin sekian buat video tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.